Oh berarti waktu itu asumsinya Satwartono itu bahwa dengan saya kerja, kemudian usaha, rezeki semakin banyak, gitu. Iya. Kenyataannya tidak. Dan itu udah saya buktikan ketika kita itu walaupun punya banyak lini, tapi satu usaha yang kita tekun itu belum mengakar, itu pasti akan roboh gitu. Oh, mengakar ya? Maksudnya mengakar tuh gimana? Maksudnya mengakar itu ya emang benar-benar udah pondasi usaha kita udah harus kuat. Dari sisi apanya Ustaz kalau boleh tahu? Produknya kah, marketingnya kah? Iya, pertama ya produk, kedua marketing, ketiga itu keyakinan ya gitu. Oh, kalau berarti tiga itu ya? Iya, kalau nggak yakin itu usaha itu juga akan yakin terhadap keberhasilannya tuh terhadap kepada Allah ya? Yakin kepada Allah, pasti Allah itu pasti menolong kan gitu. Dan itu saya rasakan ketika itu saya pengen 2017 pengen umroh kan gitu, seperti itulah. Berarti selama 9 tahun itu ya? Iya, 9 tahun. Membangun akarnya dulu gitu ya? Jadi, atau membuat pijakan akar yang kuat. Jadi itu ya? Kalau di Islamnya itu akidahnya itu harus kuat dulu kan gitu. Oh berarti juga bisnis juga perlu ya? Iya. Perlu banget ya. Karena ya itu tadi akidah dan keyakinan itu kan yang ini. Jadi akidah bisnis juga perlu kan. Kalau udah dapet itunya, tinggal keyakinan kita. Masya Allah. Berarti seiringan itu semuanya ya? Seiringan. Paralel lah ya, bareng semuanya itu berjalan. Dan itu alhamdulillah ketika diajak gabung dengan Nusantama, ya seperti ini jadinya kan gitu. Kita bisa membangun walaupun kecil ini kan, maksudnya kita ingin memperluas ke lahan-lahan berikutnya, mungkin sekemampuan kita lah kan gitu. Tapi Ustaz gini Ustaz, kalau unit bisnis seperti Ustaz Wartono ini kan jarang ya orang itu menekuninya gitu kan. Kebanyakan tuh hanya ya jual daging di pasar dan sebagainya. Kenapa kok Ustaz Wartono sampai kepikiran kita bikin one stop shopping aja deh seperti itu tuh? Ya pertama itu untuk memudahkan klien yang itu. Karena apalagi di pasar tradisional itu kan becek kayak ini kan gitu. Nah saya bikin tempat saya itu agak rapi, maksudnya ya setidaknya kering gitulah, nggak becek-becek amat kan gitu. Jadi orang itu kita sediakan, kalau di saya itu kayak kopi kayak ini kan gratis, jadi menyediakan fasilitas seperti itu gitu kan. Jadi orang selain nggak capek, tinggal ngomong aja, Pak saya 5 kilo giling, nah, tinggal gitu aja. Kita yang racikin dan nunggu beres gitu, seperti itu. Oh gitu, berarti dia di tukang bakso ini di rumah tinggal ngerebusin aja ya? Iya. Nggak usah ngasih bumbu lagi. Kalau adonan itu dari kita udah dikasih. Udah kasih bumbu. Udah. Berarti siapapun yang datang ke situ udah dapat tinggal masak aja. Iya, orang awam pun bisa nanya mau berapa, mau jualannya untuk berapa, yang 5.000 atau yang 10.000. Kadang kita yang ngatur, karena orang awam itu kan nggak tahu. Nanti kita bikin yang bakso enak, dia jual 5.000 kan rugi kan. Kita tanya dulu porsinya berapa, 5.000, 10.000, 15.000 kan gitu. Kalau dia jual 10.000 ya kita akhirnya kan daging tambah ayam itu yang gitu kan itu. Kalau 15.000 kita full daging gitu. Seperti itu. Berarti udah ya konsultasi lah kan gitu. Paham banget dong dunia perbaksoan. Iya. Karena lama saya sejak kecil kan di perbaksoan, jadi gitu. Kuliah juga jualannya. Tapi kuliah di mana waktu itu? Di IPB saya dulu. Lah jauh. Dari pertanian. Iya. Tapi sambil kuliah dulu jualan juga kok. Jualan juga? Iya, teman-teman itu. Tapi jurusan apa di kuliah dulu? Saya jurusan Fakultas Teknologi Pertanian. Tuh kan pertanian malah jualan bakso. Iya, seperti itu. Ya memang rezeki Allah itu memang nggak ada yang tahu ya tempatnya di mana seperti itu. Nah, dalam menjalani bisnis ini Sat, pasti kan ada kendala ya. Iya. Hambatan, ujian itu yang paling. Nah, itu apa aja Sat yang udah pernah dialami, terus gimana cara antum ini bisa lepas atau keluar dari hal-hal seperti itu? Ujian, hambatan itu apa ya? Ya yang menghambat itu sebenarnya dari diri kita sendiri itu sebenarnya. Pernah waktu awal-awal kan itu, waktu awal-awal kan agak ini ya. 2009, 2008 lah. 2008 itu terkait dengan bank seperti itu kan. Cuman setahun aja itu, nggak nyampe setahun. Ternyata itu juga mempengaruhi gitu, kita berurusan dengan riba itu, usaha kita juga agak seret gitu. Oh pernah waktu itu? 2008 pernah. Sempat terjerat riba gitu. Cuman sebentar doang. Wah ini menghambat. Berapa lama Sat?
Sekitar 6 bulan. Kita coba lagi. Ini sebenarnya bukan untuk coba-coba ya. Waktu itu kita leasing mobil juga kan gitu. Gitu. Ternyata sama aja. Ternyata inilah yang begitu menghambat. Akhirnya 2009 saya udah jangan sekali-kali ngambil leasing, ngambil bank kan gitu. Udah dari situ mulai kelihatan bahwa kalau dinikmati itu nikmat gitu. Kita hidup apa adanya kan. Kadang orang berpikirnya kapan lagi punya kalau nggak berurusan dengan riba kan gitu. Darurat apa atau apalah enggak. Sebenarnya enggak seperti itu. Konsep bisnis itu enggak seperti itu. Jadi memang kendala itu waktu itu adalah modal mungkin. Iya. Tapi enggak, modal awal itu saya karena sudah ada sedikit waktu itu enggak ini sih. Ya itu ingin coba-coba aja mungkin atau gimana itu leasing segala macam ya, waktu itu kan. Tapi emang beda ketika kita nggak punya urusan dengan riba itu, insya Allah lah kan gitu. Nah itu kalau boleh tahu lagi kan tantangannya, ujiannya waktu itu, cara menghindari pasti kan ada kan? Iya. Itu gimana Sat waktu itu? Kalau dalam usahanya sendiri sebenarnya kita itu tantangannya di situ itu paling orang yang ngambil nggak bayar, orang yang ini paling seperti itu ya. Gitu. Kalau di bakso itu biasanya datang ngambil dulu, ntar pulang bayar kan gitu. Maksudnya perantau kan kebanyakan. Tapi kadang itu dia datang ngambil barang, pas pulang lupa, datang lagi ngambil barang lagi, seperti itu. Oh gitu. Nah, cuman kita dulu itu ya bikin stresnya seperti itu. Kalau kita hitung-hitung kan gitu. Saya kayak beli daging berapa kilo, habisnya berapa, ternyata susut kan, itu bikin stres waktu itu. Tapi setelah dipikir, rezeki itu yang mengejar kita kan gitu. Konsep rezeki itu kan, rezeki itu bukan untuk dikejar, tapi konsep rezeki itu adalah rezeki akan mengejar kita kan gitu. Dari situlah saya udah nggak mikirin ini susut atau enggak, pokoknya saya jualan itu ikhtiar kan gitu. Ikhtiarnya. Iya. Jadi nanti Allah lah yang menentukan ya. Untuk ruginya. Berarti dan alhamdulillah sampai sekarang saya melakukan itu. Mungkin kalaupun ada kecurangan klien atau apa, itu nggak berpengaruh kepada rezeki kita, asal kita yakin aja. Yang penting yakin aja. Yang penting yakin. Yakin ya. Yakin karena Allah pasti membantu. Gitu ya. Tidak peduli seberapa susah kita, seberapa mungkin kita gitu ya. Nah dan kalau saya lihat itu kadang ada hambatan-hambatan di rezeki kita itu sebenarnya bukan ini ya, diri kita. Kadang mungkin ada masalah dengan keluarga, itu akan menghambat keterbukaan dengan istri. Saya sama istri nggak pernah ada sembunyi-sembunyian gitu, sebenarnya open gitu. Terus ya. Ya itu kadang itu kalau kita masing-masing itu biasanya saya lihat itu orang-orang seperti itu. Masya Allah. Terhambat ya. Nah kemudian dari setelah 15 tahun membangun bisnis, ya kan? Kan ya, benar ya, 15 tahun ya dari 2007 sampai sekarang, iya. 15 tahun kan? Kurang 14 katakanlah ya. Tapi kan itu kan lama waktunya nggak waktu yang sebentar gitu. Iya. Selama 14 tahun membangun bisnis, seumpama ada orang yang pengen niru nih bisnisnya Ustadz Wartono, boleh nggak dikasih tahu tipsnya bagaimana? Iya. Karena kan perbaksoan lah ya, perbaksoan ya. Yang niru udah banyak sebenarnya. Udah banyak ya. Gimana Sat kalau mau ini? Ya yang niru di tempat saya aja udah ada gitu. Di pasar itu udah ada satu lagi yang niru. Cuman ya tadi itu karena udah rezeki ya susah lah dibilangnya kan gitu. Pengennya sama, kita kasih tahu. Bahkan teman-teman saya itu bikin di salah satu pasar tapi beda ya. Kok nggak bisa jalan? Wah, ini baru setahun udah mengeluh, ya udah akhirnya dijual kan alat-alatnya itu. Karena perlu nggak seinstan apa ya kita memberikan telapak tangan itu. Betul lah. Ya, karena harus bertahan gitu. Dia baru setahun dapat ujian ya udah ini tutup kan gitu, gulung tikar ya itu. Iya harus bertahan kan intinya kan itu dia kan, karena kan memang tadi aja kan antum aja kan 9 tahun. Iya, kan? 9 tahun itu artinya fluktuatif. Iya 9 tahun itu memang jalan, cuman ya sekedarnya aja lah. Jalan nggak seperti sekarang kan. Seperti sekarang. Sekarang pelanggannya sehari 50. Iya. Ya kan, kebayang kalau satu tukang bakso ngambil sehari aja minimal berapa tukang satu? Ya ada minimal 500.000. 500.000 satu tukang bakso. Nah kan dikalikan 50 kan luar biasa kan. Wah Masya Allah Pak. Iya. Tapi itu kan buah dari kesabaran selama 9 tahun tentunya. Dan menghindari dari
perbuatan-perbuatan riba. Iya, seperti itulah. Kita intinya itu hubungan dengan Allah itu harus tetap dijaga gitu. Ya itu, karena ketika kita kayak anak dan orang tua, ketika anak itu berbakti nurut, orang minta apapun sama orang tua dikasih kan gitu. Biru. Konsepnya seperti itulah kan gitu. Berarti harus nurut ya sama aturan Allah. Ya itulah. Ya, harus diterapkan. Allah bilang jangan riba, jangan. Allah bilang suruh sholat harus gitu ya. Itu ya, karena banyak yang dilanggar itu kan. Nah, kalau boleh tahu Sat, motivasi vertikal gimana nih Sat biar bisa yakin ya Sat? Sepengalaman antum nih. Karena kan orang susah Sat buat yakin. Ya kan, walaupun dia sering sholat tahajud tiap malam, tapi ketika dihadapkan satu masalah, dia tuh jadi kurang yakinnya. Iya seperti itu. Karena pandangan manusia itu kadang kan horizontal, bukan vertikal kan. Nah, ketika kenapa saya rajin sholat kok nggak kaya kan gitu. Nah itu gimana Sat? Biar bisa kita tuh yakin gitu. Sepengalaman antum dah. Sepengetahuan saya itu ya, ketika kita melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan kita menjauhi larangannya, insya Allah itu ya itu. Itu ya. Ya bukan hanya sholat saja, kalau sholat itu udah wajib lah. Kita tahu kan itu. Ya selain itu tadi di awal saya katakan bahwa saya bergabung di Sertama adalah ikhtiar dakwah. Ya dakwah ini memang harus terus berjalan kan gitu. Kita mengajak orang itu, karena Islam sampai Indonesia itu tanpa kita dakwah, tanpa kita kontak kan, intinya kita kontak kan gitu, nggak akan sampai kan gitu, nggak akan sampai ke Indonesia. Islam mungkin putar-putar di sana aja. Rasul sendiri kan melakukan futuhat itu juga kan dakwah. Ya, dari situlah seperti itu. Jadi kita hidup itu harus dakwah kan ya, itu kan setidaknya kan gitu. Nah kalau udah itu sinergi dengan kita, apapun ujian itu udah nggak akan udah nggak akan dijatuhkan miskin juga nggak apa-apa kan gitu. Karena kemiskinan itu bukan suatu hinaan gitu. Iya benar. Jadi bahkan kekayaan itu kadang ujian seperti itu. Iya benar Sat. Berarti gini Sat, kalau saya boleh tahu tuh kan dakwah tadi kan ya, artinya motivasi vertikalnya gitu kan dakwah. Berarti kan harus belajar dulu dong. Atau harus pesantren dulu dong. Karena kan dakwah itu kan butuh ilmu gitu kan. Iya kan, sampaikan satu ayat walaupun iya kita ya ikut-ikuti kajian-kajian gitu kan. Ya untuk menyampaikan kebenaran itu kan memang agak susah kan gitu kan. Iya. Apalagi di kondisi masyarakat seperti ini kan gitu kan. Sehingga dakwah ini adalah memang kewajiban. Memang dari dulu kewajiban. Makanya kita kan sering dikatakan bahwa kewajiban yang ditinggalkan adalah dakwah kan. Apakah dengan membantu pembangunan pendidikan Islam di sini itu sebagai bentuk dakwah atau gimana? Ya sebagai bentuk dakwah, karena saya lihat dari 6 anak saya itu sebenarnya sekolah juga di sekolah Islam ya sebenarnya, tapi bukan Insan Tama atau di daerah sana di Pandeglang. Dan saya lihat itu belum maksimal. Sampai kelas 6 ada yang udah sekarang SMP lulus itu baca Qurannya juga masih kurang. Itu sekelas sekolah Islam, apalagi sekolah negeri kan gitu kan. Kok kurang gini. Makanya kan dengan ini kan setidaknya kita, walaupun kita masih SD, walaupun nanti rencana SMP, SMA, nah ini masih SD pun kita udah biasakan kelas 3 SD itu udah sebisa mungkin udah bisa baca Quran. Kelas 4, 5, 6 tahfiznya. Dan ternyata alhamdulillah ini kalau saya lihat kelas 3 itu udah pegang Al-Quran, udah baca, udah Masya Allah kan. Udah bisa ya? Iya gitu. Karena saya mendukung sekali waktu itu diajak masuk ke yayasan ini, masuk ke pendidikan, dan saya lihat program yang paling saya senangi itu Bi'ah Sholihah, yaitu pembiasaan. Pagi sholat duha, terus tilawah setiap 10 menit itu tilawah kan, tilawah 10 menit itu wajib kan gitu kan. Kalau di yang lain nggak ada gitu. Ada juga tahsin, tapi ketika telat datang jam 8 itu nggak akan dapat. Kalau di sekolah Islam yang lain itu saya lihat seperti itu.
Karena anak saya itu 4 sampai sekarang itu 4 itu sekolah di sekolah Islam, tapi bukan Islam Tama itu masalahnya. Karena di daerah saya belum ada. Mungkin satu lagi Ustaz. Harapan Ustadz Wartono nih. Dari sisi bisnis pertama, yang kedua dari sisi dakwah melalui pendidikan seperti ini. Ya intinya melalui bisnis juga. Waktu itu kita pernah jualan juga ya, untuk yayasan gitu kan, karena saya berpikir untuk meningkatkan pendidikan untuk maksimal. Kesejahteraan pengajar itu diperlukan. Dengan kondisi sekarang kita SPP seperti itu, seperti itu gimana mesejahterakan guru kan gitu. Akhirnya punya ide bikin pengembangan bisnis gitu kan. Walaupun bukan atas nama yayasan, maksudnya di bawah yayasan waktu itu. Ya cuma berjalan setahun karena manajemennya kurang bagus kan gitu. Karena kalau dalam bisnis itu manajemen kita harus turun tangan, setidaknya controlling itu perlu kan gitu, karena saya jauh jarang ini akhirnya kurang ini gitu. Dan harapannya untuk ke depan ini kan di Insan Tama Rangkas ini intinya berharap kita itu tidak hanya SD. Di awal tadi kita untuk ikhtiar dakwah itu kalau cuma SD untuk mendidik mendakwai yang agak keras sedikit agak susah. Karena kita akan menerapkan sahsiah atau kepribadian itu kan di SMP, SMA karena menginjak remaja. Karena masa-masa rentan anak-anak itu di SMP, SMA itu. Makanya kita berharap kedepannya kita bisa membuat boarding di Insan Tama Rangkas. Ya intinya itu tadi, harus ada lahan yang lebih luas karena ini lahannya sempit. Jadi mudah-mudahan lahan di bawah 1.800 terbebaskan, di belakang masih 8.800 terbebaskan ya itu. 1 hektar insya Allah untuk jadi boarding SMP SMA insya Allah akan lebih mudah kita untuk berdakwah di situ. Betul. Gitu. Amin. Dan itu memang ikhtiar antum ya, ikhtiar dakwah kan. Dakwah benar ya. Dan kalau kita mementingkan dakwah, mudah-mudahan usaha baksonya itu insya Allah banyak cabangnya itu. Doanya aja kan. Amin. Oke, Ustaz, syukran. Jazakallah atas sharing-sharingnya. Tadi saya sudah dapat banyak insight yang mudah-mudahan ini bisa jadi konten informasi dan edukasi yang baik buat sahabat wakaf. Syukran Ustaz.